kesalahan algoritma ini terjadi. Nah, ini ada 3, yaitu yang pertama teknis beriklan, itu yang teman-teman biasa ubah ya, diubah. Jadi misal sering menggunakan satu campaign 5 ads set winning gitu, 15 ads. Jadi satu campaign ada 5 ads set, ada 3 ads satunya. Nah, 3 ads ada 5 ads berarti 5 ads set berarti ada 15 ads, 5 kali 3. Maka bisa diubah menjadi satu campaign 2-3 ad set, itu terdiri dari 4 ya, 4 ini saya salah 12 sampai 16, jadi 24 ad set ya, 12 sampai 12 ad set, 12 ads ya. Target sama ketika sudah winning. Jika belum winning maka bisa testing target terlebih dahulu. Nah, apa sih kriteria winning campaign? Nah, kriteria winning campaign yang sudah yang saya terapkan ya, itu ada CS kasih untuk teman-teman produksi untuk produk ya, untuk produk solusi, misal yang untuk edukasi itu seperti training. Terus kalau untuk herbal itu bisa diabetes, kolesterol, asam urat dan sebagainya. Nah, ini saya batasi 60 leads sehari karena harus mengedukasi ya, edukasi pasar, kenapa manfaatnya seperti itu dan sebagainya. Nah, kalau untuk teman-teman yang nggak ada produk, yang nggak ada edukasi terlebih dahulu seperti fashion, saya kan jualan fashion juga untuk baju anak, baju dewasa dan sebagainya, koko dan sebagainya, itu kan nggak pakai edukasi, itu langsung format order, itu bisa leads-nya itu bisa sampai 100 sampai 150 leads 1 CS per hari, itu masih bisa. Terus CPR ini cost per leads ya, CPL kalau kita biasa singkat ya, CPL cost per leads di bawah 15.000. Untuk yang cost per leads-nya ATC event ya, ini eventnya yang ada di landing page teman-teman itu bisa di bawah 20.000. Untuk initial checkout ya, nah jadi initial checkout ini ketika teman-teman pakai form, terus ada mereka ngetik nama, alamat, atau ngetik nama sama nomor WA, terus klik send baik ke WA maupun ke email, itu masih bisa di bawah 30.000. Dan purchase, kalau purchase ini memang teman-teman yang sudah terbiasa belanja online. Ada ketika mereka sudah ATC, mereka sudah initial checkout, terus mereka membayar via transfer ya, via transfer mobile banking dan sebagainya. Nah, ini kebiasaannya masih di bawah 50.000. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman pakai event leads itu walaupun di bawah 15.000 atau mungkin teman-teman masih bisa mencapai 5.000 sampai 7.000, itu biaya per purchase-nya ketika leads itu kan yang memfollow up adalah CS ya. Nah, ketika memfollow up itu CS, itu kebiasaannya biaya per purchase-nya itu tetap di antara 40 sampai 50.000. Jadi sebetulnya kalau leads sama purchase itu hampir sama, cuma bisa lebih murah leads kalau leads yang datang ke WA itu banyak, kemudian CS-nya itu bagus. Jadi nggak melulu hanya traffic yang bagus, tetapi juga harus diterima oleh CS yang bagus juga. CS yang bagus itu seperti apa? Jadi dia, kalau saya itu menilainya di conversion rate ya. Jadi teman-teman bisa persentase yang datang, WA yang datang dengan closingannya. Nah, ketika itu mencapai targetnya, kalau saya biasanya di angka 50%. Jadi ketika ada yang WA datang 10, itu minimal 5. Akan tetapi kita kan kalau misalnya kita masih online shopnya masih baru, itu nggak bakal mungkin tercapai. Kalau 10 leads terus 50% itu nggak bakal tercapai karena database-nya belum banyak. Jika database-nya itu sudah banyak, misalnya 1.000 atau
100.000, kalau di saya di sini pun bisa sampai 100.000 WA. Nah itu bisa dikategorikan sudah lumayan banyak. Atau masih 1.000 lead itu masih oke lah, masih bisa dikatakan nanti conversion rate-nya bisa terus berjalan. Nah itu artinya untuk mencapai 1.000 leads tadi itu minimal sebulan ataupun 2 bulan. Nah 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu teman-teman baru bisa menganalisis CS-nya itu bagus atau enggak. Kalau misalnya teman-teman baru membuka online shop, baru membuka toko, baru menjualkan produk, kemudian masih CS-nya masih baru, itu jangan dianalisa 1 bulan itu, jadi kasihannya. Kalau di Jogja Lantai 2 itu ada training CS, CS trainee ya. Nah, CS trainee, jadi CS trainee ini waktu kita 3 bulan. Jadi waktu 3 bulan itu dikebur dengan leads yang banyak terlebih dahulu. Leads yang banyak terlebih dahulu itu bisa kita kita bisa capai dengan landing page yang tidak ada harganya. Jadi kalau memang ya di masa-masa ini di perubahan algoritma ya saya ya belum di wabah ini ya. Jadi pas pada saat perubahan algoritma saya selalu menggunakan landing page yang tanpa harga. Jadi otomatis orang-orang yang datang itu akan tanya harga. Nah tanya harga ketika produk kita di bawah 150.000 masih oke lah, masih 100 sampai 150.000 itu conversion rate-nya masih tinggi, masih oke. Jadi ketika mereka tanya harga, di follow up beberapa kali 40 sampai 50% itu bisa closing. Nah, ketika berjalan dan sebagainya, kalau harga itu memang sangat berpengaruh, apalagi kalau musim-musim sekarang ya. Di bawah 100 itu masih oke banget, 75, 80 dan sebagainya itu masih oke banget. Nanti saya juga akan banyak berbicara di pas pandemi. Nah, training CS ini agar lebih mantap conversion rate-nya. Jadi ketika CS-nya bagus, CS yang bagus itu dia bisa menjawab yang pertama itu greeting. Kan teman-teman ketika ngeklik tombol WA di landing page itu kan pasti ada greeting WA. Nah, greeting WA ini disesuaikan ya, sangat disesuaikan dengan CS. Jadi jangan sampai advertiser itu diam-diam aja gitu. Banyak yang sudah ikut kelas saya atau murid-murid saya itu kecenderungannya greetingnya itu di-share sama CS-nya. Nah, ketika itu nggak di-share, CS itu jadi bingung, ini greetingnya apa ya. Nah, lebih baik disampaikan di awal. Jadi di awal itu CS-nya sudah tahu greetingnya yang akan masuk apa, apakah dia nanya harga, apakah dia menghapus. Kalau misalnya dia di greeting itu bisa dihapuskan sama teman-teman. Makanya greetingnya itu nggak usah terlalu panjang, bukan form order juga. Kalau teman-teman fashion itu form order oke banget ya. Tapi kalau untuk yang edukasi jangan sampai ada form order terus ada harganya juga, jangan ada harganya juga. Kalau ketika teman-teman di greeting itu ada harganya, kemungkinan besar itu akan dihapus atau dia nggak jadi klik send. Nah seperti itu. Tapi kalau produk teman-teman masih di bawah 150.000 itu masih oke lah, masih scalable lah. Tapi kalau teman-teman itu produknya harganya tinggi, sekitar 300.000 gitu, 300.000, 400.000, ya harus leads-nya itu sudah banyak, harus menggunakan target yang banyak ya, nggak hanya interest-nya ya, winning yang sudah didapat. Misalnya teman-teman testing di interest ini banyak 50, nah itu bisa teman-teman pakai untuk selanjutnya. Nah ketika teman-teman sudah pixelnya kan sudah matang ya, misalnya sebulan 2 bulan pixelnya sudah oke, nah tinggal kita mainkan lookalike-nya, lookalike ataupun retargeting yang sudah datang ke landing page kita. Nah, itu kan bisa. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa memperbanyak leads dan CS-nya itu bisa memperbaiki conversion rate-nya, dan follow up itu sangat bagus ya kita terapkan, dan nanti juga akan menambah ya conversion rate-nya yang CS. Jadi kalau misalnya ini ya, saya potong dulu, kalau misalnya teman-teman nggak dengar suara saya, tolong untuk di stop ya, Mas Rifki ya. Mas Rifki? Oh
Siap, Oke, siap. siap. Nah, untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang baru berikan atau belum pernah menemukan target yang bagus, maka silakan download materi FBS Formula yang akan selesai ya. Ini baru saya udah kemarin seminggu yang lalu sudah mau selesai, ini tinggal diedit aja, tinggal saya edit sedikit dan di hari Kamis atau Jumat sudah bisa teman-teman download. Belum webinar yang kedua. Jadi nanti teman-teman yang belum pernah sama sekali beriklan akan kita tunjukkan bagaimana membuat BM dulu, membuat akun Facebook ya, karena sebelum teman-teman itu membuat business manager itu akan ada problem ketika membuat akun Facebook itu menggunakan website. Jadi banyak murid saya yang tidak bisa create BM karena mereka itu membuat akun Facebook pertama kali itu menggunakan website tanpa HP. Nah, nanti trik-trik itu nanti akan saya sampaikan ketika teman-teman yang baru belikan atau belum pernah menemukan target yang bagus. Nah, itu nanti juga akan saya saya bicarakan juga, saya jalan terakhir di situ. Jadi saya saya detailkan. Nah, saya detailkan di situ juga dan akan ada di webinar kedua juga nantinya. Oke, yang selanjutnya, nah di tahap perubahan algoritma ini, tahapan beriklan masih ada di testing target. Jadi teman-teman ketika targetnya kok lemah lesu, jadi ada masa di mana targetnya teman-teman itu kok ini kok tidak terlalu menghasilkan ya. Sudah pernah beriklan, sudah targetnya sudah bagus, kok mentok ya, kenapa ya di hari ini. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang misalnya di hari ya, kalau saya bicara hari ya, prime day-nya adalah ketika teman-teman itu hari Senin itu leads-nya banyak tapi closing-nya sedikit, itu wajar. Jadi nggak seperti hari-hari biasanya. Nah, Selasa Rabu itu paling bagus ketika leads-nya bagus dan closing-nya juga bagus. Biasanya closing-nya dari hari Senin atau hari Minggu. Nah, itu bagus banget. Dari Selasa sama Rabu itu sudah bisa kita pastikan panen ya. Untuk Kamis itu memang sangat anjlok ya. Kamis itu kalau misalnya cost per leads-nya teman-teman di angka 15.000 atau 16.000 yang sebelumnya itu di bawah 10.000, itu masih wajar karena itu di hari Kamis. Nah, hari Jumat ini bisa murah, bisa enggak. Jadi kalau di Facebook sendiri itu ada ini ya, pengumuman ya, announcement-nya di Facebook itu kalau di hari Jumat itu pasti dipastikan mahal. Tetapi dari pengalaman saya, Jumat itu bisa dikatakan murah, bisa dikatakan mahal juga pernah gitu. Akan tetapi lebih seringnya murah karena saya fashion yang berhubungan dengan Muslim. Jadi ya hari Jumat itu memang ya waktunya untuk beriklan gitu, lumayan bagus leads-nya, apalagi Sabtu dan Minggu. Jadi kalau Sabtu dan Minggu itu lumayan bagus, cuma kendalanya adalah CS yang nggak masuk di hari Minggu. Nah, teman-teman bisa mengatakan itu di awal. Jadi kalau misalnya teman-teman itu membangun online shop itu memang diarahkan untuk perusahaan internet marketing. Saya rasa untuk kayak yang Strobi itu dia juga ada produk satu ya. Memang saya agak mempetkan di Strobi itu hanya satu produk aja yang kita jual. Itu untuk hari Minggu itu memang kita masuk dalam artian teman-teman CS itu masih membalas chatting yang ada. Nah, setelah saya membandingkan, hari Minggu itu banyak banget leads-nya, banyak banget, dan memang orang-orang tersebut sadar bahwasanya kalau mereka order di hari itu nggak bakalan dikirim. Nah, itu sudah mereka itu sudah punya pemikiran seperti itu. Jadi setiap hari Senin walaupun leads-nya itu sedikit, itu teman-teman di kantor itu pasti akan banyak.
Kecuali kalau teman-teman perusahaan online shopnya teman-teman itu disetting bukan perusahaan internet marketing, jadi Minggu itu tetap tutup, Sabtu mungkin setengah hari. Nah itu akan jadi masalah. Di JLD sendiri, Jogja Lantai 2 itu hari Minggu itu tutup. Nah itu akan jadi masalah. Masalahnya apa? Di hari Senin itu closingnya nggak bagus, sudah leads-nya kecil, closingnya juga nggak ada. Nah itu eman-eman, terbuang percuma gitu. Jadi memang harus dimanfaatkan Sabtu dan Minggu itu, walaupun dengan budget kecil sekalipun itu masih bagus. Jadi kesimpulannya adalah ada prime day-nya. Senin itu leads-nya mungkin agak sedikit wajar, terus Selasa, Rabu itu harus leads-nya banyak. Kamis itu kalau misalnya leads-nya turun drastis ya, kalau di saya itu memang agak susah. Di hari Kamis itu pasti akan turun drastis. Di Jumat itu masih oke, masih murah. Kemarin juga saya sempat CPL itu sempat di angka 3.000 ya, 3.000 sampai 4.000 itu di hari Jumat masih oke. Terus Sabtu Minggu itu sudah saya pastikan bagus banget. Kalau memang teman-teman itu tipe online shopnya memang diarahkan untuk internet marketing, oke, Minggu itu memang bagus. Tapi kalau memang perusahaan teman-teman itu seperti JLD, seperti Jogja Lantai 2 ya, saya sarankan memang Minggu itu off iklan. Nah seperti itu, karena target yang sama. Nah jadi di sini ada suatu mitos ya, bukan mitos, tapi banyak yang mengatakan bahwasanya itu target ya. Kalau kita bicara target itu akan bagus setelah kita ganti akun iklannya. Pengaruh akun iklan itu ternyata bukan mitos. Jadi sering saya gonta-ganti ads account. Nah, jadi walaupun itu di BM yang sama ataupun BM yang berbeda, itu ternyata hasilnya bisa berbeda. Walaupun targetnya itu sama persis. Misalnya teman-teman misalnya interest ya, misalnya teman-teman itu masih mengandalkan interest. Nah di interest bisnis di Nero misalnya teman-teman jualan bola gitu. Nah di situ ada bisnis, ada dinerokan dengan olahraga ataupun dinerokan dengan sepak bola. Nah itu hasilnya akan sangat jauh berbeda ketika teman-teman di akun iklan. Loh, kok di akun iklan ini nggak bagus ya? Saya pindah ke akun iklan yang berbeda, walaupun dalam satu PM ya, itu hasilnya jauh banget. Jadi sering beberapa tahun ini, mulai 2018 ya, saya mulai membandingkan. Karena saya dari 2012 ya saya ngiklan itu nggak pernah gonta-ganti ads account, karena tahun 2012, 2013, 2014 itu belum ada business manager, masih ads manager, masih akun Facebook itu sinkronisasi dengan ads manager. Baru di tahun 2014 pertengahan 2014 atau 2014 akhir itu baru ada business manager. Nah waktu itu saya business manager itu ketika saya di Strobi itu tahun 2016 itu sudah memakai PM juga 2016. Nah itu baru saya merasakan ternyata ada sesuatu yang berbeda di ads account nih. Nah di 2016 nggak begitu terasa karena saya masih menganggap itu mitos. 2016, 2017, 2018 karena klien saya juga sudah mulai banyak dan saya juga gonta-ganti produk. Ternyata benar, ketika di ads account saya dulu pernah seringnya membandingkan itu di produk kosmetik. Nah kosmetik A itu ternyata di akun iklannya tim Strobi dulu itu bagus, tapi ketika saya pindah di akun saya, di akun BM juga, di akun BM Strobi juga, tapi yang lainnya ternyata jelek banget. Padahal targetnya sama persis, dari umur, dari lokasi, dari interest, dari interest ya dulu itu sama persis, itu hasilnya sangat jauh berbeda. Kecuali kalau share pixel. Kalau share pixel itu hasilnya nggak akan jauh berbeda. Walaupun teman-teman itu LLA, kecuali kalau LLA-nya itu dibedakan, yang 1% yang lainnya 2%, nah, ataupun 3% atau 10% itu hasilnya akan berbeda. Tetapi kalau masih LLA-nya itu 1% dengan 1% itu akan sama. Ini share pixel ya, share pixel di beberapa akun yang berbeda. Itu tetap hasil iklannya akan nggak jauh beda, tetap akan sama.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, selalu update konten iklan teman-teman ya. Jadi image dan video. Nah, ini penting. Jadi ada garis bawahi ya, yang saya lakukan, yang sering saya lakukan itu, jika dalam satu akun iklan tersebut lebih sering winning di image. Nah, jadi teman-teman kan beriklan seperti biasa menggunakan akun iklan. Nah, pada saat di akun iklan tersebut itu memakai image ya, memakai foto ya, desain foto dan sebagainya, itu gunakan desain foto terus. Jangan sampai di akun iklan tersebut itu menggunakan video, satunya foto, itu akan jelek banget. Jadi di dalam satu campaign, apalagi satu campaign ya, dalam satu campaign itu ada image dan ada video yang ada image dan video, walaupun itu berbeda ya, itu tetap akan jelek hasilnya. Nggak terlalu memuaskan. Jadi saran saya, satu iklan itu kalau menggunakan image atau menggunakan foto desain, itu foto desain terus. Jadi jangan ada video di situ. Nah, begitu juga sebaliknya jika memakai video. Ketika di akun iklan tersebut itu memakai video terus, ini ads-nya memakai video terus ya, itu gunakan video terus. Maka di satu akun iklan tersebut itu gunakan video terus. Jadi jangan di mix ya, jangan dicampur. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi ketika misalnya ada foto terus, kalau ada video terus di dalam satu iklan. Nah, dalam satu akun iklan. Jadi kalau bisa teman-teman itu 1 BM ya. Jadi 1 BM itu bisa membuat 5 ads account untuk saat ini ya. Untuk kalau dulu pas zaman dulu saya masih bisa 15 sampai 20. Kalau sekarang cuma 1 BM itu bisa membuat 5 ads account. Nah, dalam satu ads account dalam satu akun Facebook, jadi dalam akun satu Facebook itu, dalam satu akun Facebook kan bisa membuat 1 BM ya. 1 BM itu bisa membuat 5 ads account. Nah, dalam satu akun Facebook itu bisa membuat 5 BM. Jadi teman-teman dalam satu akun Facebook itu bisa membuat sampai 25 ads account. 4 BM ya. Dalam satu akun Facebook itu hanya bisa membuat 4 BM, saya salah, 4 BM, jadi 4 kali 5. Jadi teman-teman itu bisa membuat 20 ads account. Nah, itu gunakan untuk produk teman-temannya. Bisa untuk gonta-ganti, walaupun dalam satu ads account itu gunakan URL yang sama. Jadi kalau saya nggak pernah menyarankan URL-nya itu berbeda-beda. Jadi pakai bukan URL tapi domainnya, domain yang sama, misalnya jogjalantai2.com/teh pelangsing atau kapsul pelangsing. Nah, itu gunakan perbedaan URL-nya, tetapi dalam satu domain, soalnya itu nanti rentan rentan kena error net dan sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu menggunakan slimming, produknya itu slimming ya, memang harus berkutat pada itu, gonta-ganti akun BM, membuat terus akun Facebook dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini adalah ketika teman-teman itu menggunakan campaign budget optimizing. Jadi kan sekarang itu di dalam satu campaign itu teman-teman bisa memakai budgetnya, menuliskan budget itu di level campaign. Kalau dulu teman-teman bisa di budgetnya itu di adset ya, biasanya kebiasaan. Nah, sekarang CBO. Nah, maka targetnya itu dibedakan. Nah, teman-teman ketika menggunakan CBO itu wajib targetnya dibedakan. Akan tetapi jika memakai non CBO, budgetnya itu ada di adset, maka targetnya itu wajib yang sama. Tapi wajib yang sama itu ya wajib yang winning. Jadi kalau misalnya teman-teman interestnya itu sudah menemukan satu di dalam non CBO, itu langsung duplikasi aja. Jadi kayak teman-teman scale up-nya itu bukan scale up tapi scale out. Jadi gunakan duplikasi di mana dia itu budgetnya itu sama dengan yang adset yang A. Misalnya adset B itu sama persis, semuanya nggak usah dibedakan. Tinggal diduplikasi, maksimal itu 10. Nah, itu kalau non CBO, targetnya sama semua. Misalnya teman-teman satu adset itu budgetnya 100.000, berarti 10 itu 1 juta. Jadi dalam maksimal budget dalam satu campaign itu 1 juta. Untuk
campaign yang non CPO. Tapi untuk yang campaign CPO, teman-teman bisa budgetnya itu sampai 1,5 juta dengan targetnya itu dibeda-bedakan. Jadi satu interest itu ada satu interest A, interest B, interest C, interest D. Nah seperti itu. Itu kenapa? Karena seperti ini. Jadi saya pengen menganalogikannya. Jadi teman-teman pasti sudah sering melihat gambar ini. Jadi di sini ini adalah without campaign budget optimizing. Jadi dulu itu teman-teman mengalokasikan dananya itu di level ad set. Nah ini di sini disebutkan bahwasanya grafiknya ini hampir stabil. Tetapi total conversionnya itu 10. Jadi kalau di sini si Facebook membandingkan kalau teman-teman itu menggunakan budget di ad set itu hasilnya bisa 10. Tapi kalau di CPO itu teman-teman akan ada ad set yang diunggulkan. Nah di sini akan tetapi total conversionnya itu 15. Cuma dalam prakteknya itu kita akan sulit seperti ini. Jadi kalau kita total konversinya memang akan sulit karena kan teman-teman pasti merasakan level testing di CPO itu pasti susah banget gitu. Nah itu. Jadi saya ketika level testing itu sama sekali nggak menggunakan CPO karena saya masih sayang budget ya, masih testingnya itu ketika ada produk A misalnya. Tapi kalau produk slimming sih saya karena memang konsentrasi di situ saya bisa lumayan ngerti lah interest apa yang winning dan sebagainya di produk saya yang dahulu. Produk slimming di harga 50.000, di bawah 75.000, antara 100 sampai 150 ataupun yang 300.000 ini saya sudah punya patternnya, polanya ya, sudah punya polanya, jadi lebih mudah kalau untuk sini. Tapi kalau untuk yang teman-teman itu apalagi produknya itu spesifik, jualan apa dan sebagainya, itu sangat sulit ketika testing di level CPO dan kemungkinan menghambur-hamburkannya uang jadi lebih banyak. Jadi saya sarankan ketika teman-teman itu testing ya, dalam masa testing itu gunakan CPO terlebih dahulu dengan target yang sama. Jadi target yang sama. Jadi teman-teman ketika target yang sama sudah dilalui, kedua adalah menggunakan campaign juga non CPO tetapi targetnya itu dibeda-bedain semua. Nah pasti akan suatu saat itu mahal. Ketika teman-teman interestnya itu bagus, winning gitu, ada salah satu yang mungkin di level non CPO itu ini rendah, ini juga lebih tinggi, cuma di level non CPO itu akan lebih distandarkan, nggak jauh berbeda. Jadi total konversinya itu total konversinya memang kecil, tetapi konversi di antara assetnya itu relatif standar, relatif stabil. Jadi kalau misalnya asset A itu 10, asset B itu enggak 8 atau 7 gitu. Tapi kalau di level CPO itu kan asset B 18, asset A itu 1 gitu atau 2, asset C itu bisa 0, bisa nggak ada ininya hasilnya. Jadi totalnya memang 19, kalah jauh mungkin dengan 15 yang ini. Cuma untuk kestabilan campaign ya, kestabilan beriklan itu lebih bagus di non CPO. Jadi ketika level testing saya sarankan di level non CPO dengan menggunakan dual campaign. Satu campaign itu dibedakan interestnya, dibedakan targetnya. Yang kedua disamakan targetnya. Ketika memang yang beda-beda target itu sudah goyang, misalnya kan ada saturated ya, misalnya 2 minggu bagus, tapi kok 2 minggu kemudian kok jelek, lalu ubah ke CPO. Jadi yang beda-beda target tadi duduplikasi lalu aktifkan CPO-nya. Jadi di level campaign itu diaktifkan budgetnya. Nah teman-teman masih bisa langsung. Ketika misalnya teman-teman menggunakan 100.000 10 adset berarti kan 1 juta, langsung gunakan CPO-nya 1.500.000 atau 1 juta langsung ya. Kalau misalnya teman-teman cukup untuk 1 juta langsung 1 juta di CPO-nya. Nah itu akan lebih bagus. CPO itu beda target, non CPO akan sama targetnya. Nah seperti itu. Nah sekarang ketika ini kan perubahan algoritma ya, saya berbicara ketika ada bulan-bulan tertentu yang memang ada anomalinya.
bagus, kok bulan ini kok jelek. Nah, itu ada perubahan algoritma. Akan tetapi untuk saat ini, nah di pandemi COVID-19 ini teman-teman, kunci suksesnya adalah jangan mencari keuntungan yang besar di masa pandemi ini. Gunakan bisnis ini hanya untuk bertahan, dan operasional itu aman. Jadi biaya operasional seperti wifi, listrik dan sebagainya itu bisa aman lah. Jadi nggak mencari untung besar. Jadi yang kita cari apa? Stabil dan terjual rutin setiap harinya. Intinya ada di, inti dari kesuksesan tadi, stabil, terjual rutin setiap hari, itu ada di penyediaan produk. Nah, teman-teman sudah harus memikirkan penyediaan produk itu ada untuk kebutuhan primer dan kebutuhan solusi. Jadi bisa obat atau herbal atau barang. Jadi nanti akan saya detailkan kebutuhan primer dan kebutuhan solusi. Untuk yang selanjutnya, maksimalkan local awareness, jadi kesadaran lokal sekitar rumah, sekitar online shop. Jadi kan teman-teman sekarang kalau kita mikir online shop ya, kita pasti akan berpikir ke seluruh Indonesia, saya pengiriman dan sebagainya. Sedangkan untuk pengiriman sekarang itu untuk Papua sudah di lockdown, jadi sudah nggak bisa masuk lagi ke Papua misalnya. Karena Papua kan, walaupun teman-teman pasti merasakan ongkir 100 di atas 100.000 aja untuk orang Papua itu murah. Jadi harga barangnya mungkin 100.000, ongkirnya 120.000, itu masih orang-orang Papua itu, orang-orang di sana itu masih mampu untuk membeli. Nah, sekarang ketika di lockdown ya hanya bisa di local awareness ya. Local awareness itu kesadaran lingkungan, kesadaran lokal yang itu di range lokasi Anda 1-15 mil. Kalau misalnya teman-teman sudah punya reseller, berarti segera sekarang itu kontak reseller Anda, kontak distributor Anda. Itu gimana kalau mereka itu kita iklankan dalam radius 1-15 mil. Nah, itu bisa COD, bisa teman-teman ini sendiri, bisa di Gojek juga. Kalau misalnya produknya itu bagus, bisa dimasukkan ke Gojek, itu juga bisa. Atau teman-teman ketika ada tim packing di situ, bisa langsung COD juga di sekitaran itu. Karena kan banyak pengusaha offline yang itu bisa bagus di lingkungannya. Jadi teman-teman kan mungkin sudah paham, misalnya ada warung makan yang itu hanya range-nya itu hanya di sekitar rumah kita, tetapi dia punya omset yang lumayan gede. Nah, itu kan kita bisa manfaatkan. Bisa jadi produk kita itu di sekeliling kita juga lumayan gitu, lumayan bagus, lumayan untuk ya tadi, jangan mencari untung besar di masa pandemik, tetapi gunakan bisnis kita untuk bertahan. Nah, yang selanjutnya adalah setting tim online shop juara. Ini teman-teman juga materinya tim online shop juara sudah bisa didapatkan ya kemarin di Solusi Online Shop. Kalau misalnya teman-teman ada chat ataupun ada ada yang pengen ditanyakan, itu silakan tulis di chatnya untuk yang materi tim online shop juara. Nah, perlu disadarkan peran tim sangat krusial. Usahakan bisa briefing dan kasih arahan itu setiap hari. Jadi gunakan work from home itu bisa menggunakan Zoom, itu kan 40 menit ya. Gunakan 40 menit sehari itu untuk briefing timnya teman-teman. Bisa menggunakan Google Duo juga. Kalau Google Duo kan hanya 8 orang. Kalau timnya teman-teman masih di bawah 8 ataupun pas 8 orang, itu bisa menggunakan Google Duo karena bagus juga, kualitasnya juga bagus. Kalau Zoom itu bisa sampai 100 tapi kita hanya bisa ngobrol itu selama 40 menit aja. Nah, maksimalkan database pelanggan. Nah, jadi kalau teman-teman itu biasa jualan, biasa dengan melayani leads atau melayani nomor WA baru, itu sekarang usahakan selalu dipulih masalah database pelanggan Anda. Jadi ini sangat bagus. Nanti gimana caranya untuk WA, ada contohnya ya dari saya. Nah, yang terakhir ini rahasia online shop bertahan ya di masa pandemik. Alhamdulillah, walaupun jadi ada di masa pandemi ini, alhamdulillah Jalan Radio juga masih bisa bertahan, omsetnya nggak terlalu jauh
nggak terlalu jauh turun, tapi memang stabil, alhamdulillah stabil, menanjak. Dan kenapa kok bisa begitu ya, karena memang ya akan kita sharekan rahasianya di akhir nanti. Nah, ini saya berbicara penyediaan produk ya, beberapa teman-teman yang sekarang atau saat ini laku itu ada di kedua kebutuhan ini. Nah, jadi yang pertama itu kebutuhan primer, jadi lauk beku ya, frozen food. Jadi lauk pauk yang beku, ikan, ayam, daging, sapi atau kambing, nugget, sosis dan jenisnya. Untuk fashion itu saya masukkan ke sini ya, untuk masukkan kebutuhan primer, karena memang fashion untuk lebaran ya, walaupun teman-teman merasa bahwasanya lebaran ini diganggu oleh COVID-19, akan tetapi pengalaman kami itu di fashion itu masih bagus. Masih orang-orang itu masih membutuhkan kaos ataupun membutuhkan koko dan sebagainya itu untuk kepentingan lebaran, baju baru dan sebagainya. Nah, untuk kami sendiri, tim kami sendiri masih mampu menjual 100 sampai 150 pieces per hari untuk baju anak dan baju lebaran. Ini kita khususkan untuk reseller. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan dapur, sayur mayur, minyak, bumbu, gas LPG ya, galon, aqua dan lainnya. Jangkauan itu bisa diperkecil, gunakan FBH seperlunya saja. Budget maksimal mungkin sekitar 15.000. 15.000 itu sudah maksimal, sudah cukup banget. Itu untuk PPE atau reach ya. Kalau teman-teman engagement ya, interaksi. Nah, interaksi itu bisa teman-teman gunakan kembali. Untuk konversi memang saya nggak terlalu gunakan ya, kecuali konversi untuk di wilayah reseller saya. Jadi kalau untuk wilayah reseller saya yang seperti saya kemukakan tadi di awal, itu gunakan local awareness, tapi khusus untuk reseller itu saya menggunakan konversi. Tapi kalau untuk di saya sendiri di lingkungan Jogja ya, di lingkungan Jogja itu masih saya gunakan engagement ya, engagement atau reach. Nah, itu masih bagus. Saya masih menggunakan reach itu 10.000, kalau engagement itu 15.000 per hari satu campaign. Jadi saya 1 sampai 3 campaign. Jadi maksimal 3 campaign 3 kali 15.000, jadi 45.000 per hari. Mati hidupkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi maksudnya gini, ketika misalnya leads nggak ada leads masuk, jadi kalau local awareness itu nggak hanya leads WA ya, nggak hanya WA aja, chatting aja, tetapi kebiasaannya telepon. Jadi enaknya local awareness itu kalau misalnya dia butuh itu pasti dia telepon, misalnya kayak akikoh, terus kuliner dan sebagainya, itu mereka telepon. Nah, itu ketika Mas di hari ini bagus itu dihidupkan, tetapi ketika leadsnya yang ngechat nggak ada, terus yang telepon itu nggak ada, tapi komentarnya rame, itu ya dimatikan aja, dimatikan 1-2 campaign. Itu dianalisis mana komentarnya yang paling bagus. Nah, itu masih tetap dihidupkan. Nanti kalau sore, malam itu sudah nggak terlalu bagus ya, dan itu dimatikan. Jadi mati hidupkan itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya masih oke, masih taraf profitnya juga masih masuk ya, hidupkan terus. Jadi saya itu kebiasaannya kalau di lokal itu menghidupkannya hanya beberapa jam aja, 6 jam, terus kemudian di hari berikutnya misalnya 3 hari dilempengkan hidup terus, habis itu dimatikan, habis itu dihidupkan lagi. Nah, kuncinya adalah jangan mematikan campaign ya. Kalau misalnya teman-teman itu mematikan campaign itu kemudian kelihatannya itu algoritma Facebook itu mulai dari awal. Akan tetapi ketika teman-teman itu mematikan di level ads, nah ingat ya struktur FBH ya, ada campaign, ada adset, ada ads. Nah, kalau mematikan di ads itu nggak terlalu berpengaruh, jadi dia tetap lempeng aja, kecuali itu diubah teks iklannya. Kalau teman-teman tuh mengubah teks iklannya itu otomatis akan merubah algoritmanya, jadi jangan dilakukan. Ketika mau mematikan iklan ya, matikan ads-nya, kemudian besoknya lagi langsung dihidupkan, jangan merubah apapun. Nah, kalau merubah sedikit misalnya nama ads-nya itu nggak apa-apa, tetapi kalau mengubah teks iklannya, mengubah image-nya, mengubah videonya, itu sama aja dengan
dengan nyalain campaign baru gitu. Lebih baik duplikat dan buat campaign baru, campaign, asset, ads gitu. Nah selanjutnya di produk solusi, nah jadi saya juga punya produk juga itu yang terkait dengan demam ya. Demam itu memang kalau untuk herbal itu yang paling cepat itu adalah ekstrak cacing ya teman-teman ya, ini cacing lumbricus ya. Nanti kalau misalnya teman-teman membutuhkan produknya, membantu menjualkan, saya juga punya skema profitnya juga langsung bisa langsung ke saya, atau nanti di webinar kedua akan saya tawarkan ketika banyak yang tertarik. Jadi herbal demam, herbal pernapasan, saluran pernapasan ya, terganggu asma atau dan sebagainya, paru-paru basah dan sebagainya itu terganggu sistem pernapasannya. Terus herbal imunitas, stamina dan sebagainya. Imunitas lebih ke ini ya, menghalangi flu, demam, batuk dan sebagainya dan sejenisnya. Nah ini rentang harganya ya, kalau teman-teman itu masih menjual di harga di atas 150.000 itu agak sulit. Nah rentang harga yang saya sarankan adalah 100 sampai 150.000, tapi saya juga menjual herbal juga di bawah itu ya, di bawah 100.000 itu paling kenceng memang, dan paling kenceng dan bisa cepat closing. Jadi nggak hanya leads-nya gede, tetapi juga mereka tidak punya pikiran ya, tidak punya pikiran, tapi tidak punya waktu untuk berpikir, itu langsung closing ya, langsung membeli. Itu biasanya di harga 75 sampai 95.000, jadi di bawah 100.000, dan otomatis itu harus terdaftar BPOM ya. Saya sangat tidak menyarankan ketika teman-teman itu terlalu fanatik terhadap produknya. Maksudnya adalah ketika produk kemarin itu di masa bukan COVID ya, itu di COVID-kan maksudnya adalah disambung-sambungkan gitu, disambung-sambungkan dengan wabah ini. Saya juga sama sekali tidak pernah menyarankan. Lebih baik mungkin nambah produk, atau yang memang produknya itu sudah punya testimoni banyak dan terdaftar ya, terdaftar BPOM sama Halal MUI. Nah untuk yang kedua, selain produk solusi juga itu selain herbal adalah masker. Nah fokus kain untuk yang sehat. Kalau saya sekarang ini bisa menyarankan itu teman-teman bisa memproduksi masker, tetapi bukan masker ini ya, masker bedah ya, bukan ya, tetapi bukan untuk masker tenaga medis ataupun yang sakit, akan tetapi fokus kain untuk yang sehat. Jadi bisa kain, biasanya kan sekarang yang lagi ngehits itu scuba, terus kain katun dan sebagainya. Itu kalau misalnya teman-teman punya akses ke pabrik, apalagi pabrik itu kan banyak tercecer atau sisa-sisa kain itu, teman-teman bisa membelinya ya, segera membeli berapa gitu. Itu kan sebetulnya nggak ada harganya. Nah teman-teman bisa kasih lapisnya, dijahit sendiri dan sebagainya. Itu ya rentang harganya 3.000-an, 3.000 sampai 5.000, atau memang kalau kualitas bagus itu sekitar 10.000 ya, 10.000, jadi 10.000 atau 9.500. Nah itu lumayan. Nah harga-harga masker kain saya juga kepoin di marketplace itu sekitar 6.000 sampai 9.000. Jadi teman-teman masih cukup lah. Kalau kan nggak mungkin pembeli itu membeli masker hanya satu pieces, nggak bakalan mungkin. Jadi kebiasaannya itu satu lusin atau dua lusin. Satu lusin kan 12 pieces kalau profitnya 1.000 atau 2.000 itu sudah lumayan. 2.000 kali 12 sekitar 36.000 gitu. 36.000, atau misalnya teman-teman bisa buat paket 36 kali 2 itu 72.000. Nah itu kan lumayan. Tetapi jangan ini ya, fokusnya tadi ya, jangan mengeruk profit, tetapi bertahan untuk bisnisnya teman-teman, bisa membayar pegawai, bisa membayar teman-teman juga, membayar kebutuhan kita. Nah untuk selanjutnya untuk teman-teman, ini khusus tadi kan saya berbicara khusus teman-teman pengusaha yang bisa menambah produknya atau yang belum punya produk. Sekarang bagaimana Mas kalau misalnya teman-teman pengusaha yang sudah punya produk sebelumnya gitu, dan tidak mungkin lagi untuk berpindah. Jadi misalnya berpindah atau menambah lah,
saya masih stok banyak ya mas, stok saya masih banyak, terus gimana? Nah, saya bisa bertahan itu menggunakan database. Jadi teman-teman ketika punya database itu bagus ya. Ini sebetulnya database ini terinspirasi dari atau ya ibu saya yang ada di rumah itu. Di rumah itu dia ketika ada stok produk misalnya telur, terus sayur, itu biar kebiasaan itu di WA, Bu ada stoknya sekian dan sebagainya. Stok telurnya masih 100 butir, stok telurnya ini apakah mau diambil, saya kirimkan ke situ dong Bu, gitu. Jadi teman-teman mulai sekarang gunakan database-nya itu untuk cari kata-katanya, jadi cari kata-kata terbaik untuk ngasihkan promo atau ngasih tahu aja kalau stok kita masih banyak, terus masih menggunakan apa enggak itunya. Apalagi slimming itu kan di WFH itu kan orang-orang itu kan malas gerak, terus jarang berolahraga dan sebagainya. Itu kan sebetulnya sangat sangat bagus untuk momennya untuk menurunkan. Tapi kalau saya sendiri malah BB saya turun jadi malah nggak naik tapi malah turun. Mungkin kebanyakan banyak yang dipikirin. Jadi tapi kalau hampir semua yang pekerja kantoran itu pasti berat badannya naik. Jadi slimming ini bisa masuk ya, bisa masuk banget, tetapi menggunakan database teman-teman. Jadi database itu kalau saya itu biasanya saya bagi 3, leads, buyer, dan konsumen. Jadi di level CS itu sudah saya katakan selalu simpan nama audiensnya yang datang. Jadi ketika dia baru pertama kali itu namain leads serta tanggal. Ketika dia sudah kita tanyakan nama itu dia menjawab, berarti ditambahin namanya, misalnya Lina leads tanggal dia masuk berapa, tanggal 23 Maret 2020 atau berapa dan sebagainya. Nah itu ketika sudah dia leads kemudian bagus, kemudian dia juga membeli pertama walaupun dia membeli 2 pieces ataupun 10 pieces, itu langsung kasihkan simpan namanya itu diedit menjadi BU. Jadi BU itu buyer atau BY itu buyer. Nah ketika dia itu buyer itu sudah kita follow up ataupun nggak di follow up, ternyata dia membutuhkan produk kita, membeli kedua kalinya, repeat order, itu dijadikan konsumen. Jadi buyer dan konsumen inilah yang kita bisa kasihkan promo. Jadi kalau konsumen itu gunakan waktunya untuk list konsumen itu untuk mencari reseller atau mencari distributor dengan iming-iming keuntungan yang lumayan. Misalnya keuntungan Bu diam di rumah kita kasihkan ilmunya itu 20% dari harga jual, misalnya 20.000 atau 30.000, itu kan mereka sangat kemungkinan besar akan menjadi bagus. Nah terus untuk bayar itu gunakan promo, misalnya ada promo kurang dari 15.000 atau nanti akan saya kasihkan contohnya setelah slide ini. Untuk selanjutnya saya tambahin lagi untuk yang teman-teman yang khusus untuk sudah punya reseller ya. Jadi memaksimalkan reseller di kota besar yang sudah saya kemukakan tadi di awal, itu gunakan iklan untuk mengiklankan reseller di kota-kota besar dan tawarkan mereka iklan lokal, bisa konversi atau PPE yang menjangkau range 1-20 mil dari lokasi. 2 ini yang saya sarankan untuk teman-teman yang sudah punya produk yang kemungkinan nggak akan berpindah produknya, kemungkinan saya stoknya masih banyak dan sebagainya, itu bisa gunakan itu. Untuk selanjutnya ini sebuah promo ya, ini contoh promonya. Misalnya saya kasihkan leads Jawa ini untuk teman-teman yang ada untuk buyer dan konsumen yang ada di Jawa. Misal sisa stok 30 box, deh. Kemarin ada promo cuci gudang, semua pada transfer dan borong. Nah ini saya sensor produk saya sampai 4 box mau kehabisan lagi, promo terakhir hari ini. Pembelian 1 box cuma harganya memang 230.000 ya, saya pembelian
karena profit saya juga sudah lumayan bagus, terus saya kasihkan diskon. Nah, ketika teman-teman itu ngasihkan promo, itu wajib ada ini scarcity ya, kalau ini ada periodenya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada periode, ini itu akan dimengke ya, akan pasti yang di pembelinya itu pasti akan bilang, wah ini besok pagilah, nunggulah gitu. Nah, itu jangan sampai dia berpikir seperti itu, langsung kasih periodenya sampai Sabtu tanggal 21 Maret, langsung chat ya Kak, kapan lagi dapat satu box cuma 180.000 free ongkir misalnya. Jadi teman-teman itu bisa memilah-milah itu leads Jawa atau leads di luar Jawa. Jadi database itu sangat penting. Saya itu sudah bisa mempromokan, ngasihkan kata-kata promo itu untuk leads saya yang berada di Pulau Jawa. Dan ada yang di luar Pulau Jawa, itu sangat berbeda karena kan tergantung ongkir ya. Kalau misal di Papua ongkirnya 100.000 ya mendem kalau profitnya bisa tergerus. Nah seperti itu, itulah fungsi database-nya. Nah, setting tim online shop juara. Jadi di sini sudah saya kemarin itu sudah saya kasihkan materi solusi online shop, itu sudah ada semuanya. Kalau di saya ada 4 ya, ada 4. Jadi ada admin, pekerjaannya seperti packing, rekap order harian, dan penyiapan bonus. Ini untuk tim teman-teman yang belum punya tim. Kalau teman-teman yang sudah punya tim, nanti skip aja ya. Jadi untuk CS saya bagi 2, yaitu ada CS closing dan ada CS relationship management. Nah ini teman-teman yang sudah punya tim, yang punya CS itu kan kadang gedein CS ya, gedein CS-nya. Jadi secara struktur organisasi online shop itu membengkak di CS, jumlah CS-nya. Ini akan kemungkinannya gagal atau kemungkinannya jelek itu pada saat setahun atau 2 tahun kemudian. Ketika teman-teman numpuk CS-nya, otomatis penjualannya gimana dan sebagainya. Nah itu kalau hanya fokus di closingan aja, teman-teman nggak bakalan bisa bertahan. Jadi kalau saya dibagi 2, ketika teman-teman punya 8 berarti bagi 2, ataupun 6 di CS closing, 2 di CRM. Jadi CRM ini adalah fungsinya untuk mengolah data ya, mengolah data dari buyer, tawarin buat dia itu kata promo dan sebagainya agar mereka membeli untuk kedua kalinya, yaitu menjadi konsumen, dan mengolah database agar lebih produktif. Misalnya kalau di saya itu membuat e-book, ya kalau di Slimming membuat e-book Slimming, yang itu terakhirnya adalah merekomendasikan produk kita, ada tipsnya, 7 tips, 7 trik dan sebagainya, itu bisa kasihkan ke buyer sama konsumen. Kenapa kok nggak langsung dikasihkan leads-nya? Karena kalau misalnya dikasihkan leads-nya, e-book itu dikasihkan leads, padahal dia nggak terlalu tertarik ataupun dia mungkin minat bacanya kurang, itu mungkin nggak terlalu dibaca sama leads-nya. Nah, yang saya rekomendasikan adalah kirim e-book itu ke buyer atau konsumen. Mereka akan berpikir, atau dipandu misalnya, ada Bu, kita ada konsultannya, kalau mau konsultasi setiap hari pun bisa. Nah, untuk yang selanjutnya finance, mencatat keuangan, ini mungkin teman-teman juga sudah punya ya. Operasional, terakhir operasional itu yang mengurusi traffic, baik organik sama berbayar, pembuatan website, advertiser, desainer, copywriter atau yang berurusan dengan konten. Nah, materi lengkapnya ada di solusi online shop ya. Nah, database ini sudah saya kasihkan ke online shop juga. Di solusi online shop itu sudah saya paparkan tentang database. Untuk mengolahnya juga hanya yang 3 tadi ya, leads, terus buyer dan konsumen. Nah, untuk selanjutnya adalah yang terakhir, ini adalah rahasia menghadapi masa sulit. Itu teman-teman bisa menerapkannya ke timnya, ataupun ketika teman-teman nggak punya tim itu ya lebih enaknya. Kenapa? Karena teman-teman itu nggak harus ngurusin masalah tim yang besar. Jadi kalau operasional yang terlalu besar. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya sendirian atau CS-nya itu baru 2, atau tim yang masih kecil, masih 4 orang, itu langsung bisa switch produknya sesuai dengan memilih tadi ya, memilih produk kebutuhan primer ataupun kebutuhan solusi. Nah, ini
Terkait dengan pertama adalah komunikasi ya, berkomunikasi sama tim. Kalau saya di Jogja Lantai 2 itu selalu briefing pagi jam 9 WFH itu bisa pakai Zoom dan sebagainya tadi. Terus yang kedua database berjalan ya, yang dimanfaatkan maksimal. Nah, peran manajer atau leader ya di sini berbagi strategi menghadapi pandemik. Jadi database berjalan itu adalah database yang dia itu nge-WA dengan sendirinya, terus di follow up itu gampang chatnya, gampang bales ya, gampang bales CS. Nah itu teman-teman bisa bukukan ke customer journey. Jadi kalau saya itu ada satu buku di mana itu ada di CS-nya masing-masing. Mereka itu menulis customer journey. Jadi hari ini konsumennya itu bagus, menyenangkan, itu ada di buku itu. Jadi per minggu itu dibaca. Jadi seperti kayak diary gitu. Buku harian aja. Jadi oh ini Bu siapa kok bagus, komunikasinya sangat bagus, enak diajak ngobrol, langsung ke produknya, langsung closing dan sebagainya. Nah itu bisa teman-teman manfaatkan ya, memanfaatkan maksimal. Terus yang ketiga adalah fokus memenuhi kebutuhan dan operasional terlebih dahulu. Jadi memenuhi kebutuhan hidup teman-teman, makan 3 kali sehari ya masih ya, kalau sudah 2 kali sehari ya nggak apa-apa. Jadi prihatin dulu. Terus operasional terlebih dahulu, gaji karyawan, wifi, listrik, air dan sebagainya, personal kantor dan sebagainya. Nah, yang keempat ini adalah memanfaatkan jasa pengiriman yang masih beroperasional dengan bagus. Kalau saya di kantor itu hanya ada 2, yaitu JNE sama SAP. Jadi teman-teman itu bisa memaksimalkan jasa kedua ini ya. Jadi JNE masih bagus, masih nggak terlalu delay-nya itu nggak terlalu lama seperti kayak JNT. Nah ini JNE masih bagus, terus SAP ini masih yang bagus. Jadi kalau SAP ini saya juaranya COD ya. Jadi COD saya itu returnya juga kecil, terus hanya di bawah 5%, itu bagus banget. Jadi sampai sekarang pun saya nggak terlalu pusing mikirin retur, itu gara-gara saya memakai SAP. Jadi SAP itu apa? Jasa pengiriman yang memang mereka khusus untuk COD. Jadi kalau teman-teman bisa googling itu SAP Express. SAP Express. Jadi di situ memang jagonya COD. Mereka memang ininya apa ya? Tagline dia itu jago COD. Memang yang lainnya mungkin nggak terlalu bagus, Ninja dan sebagainya, saya nggak merekomendasikan. Tapi SAP ini mereka kalau misalnya mau retur atau konsumennya itu ngeyel, ada kan sekarang itu konsumennya ngeyel, saya nggak merasa beli dan sebagainya, itu bisa langsung, mereka itu punya SOP sendiri. Jadi standar operasionalnya itu langsung menelepon CS saya, Mbak ini tolong di follow up dong, ini kok nggak merasa ini. Nah langsung kita telepon dan ini hanya ini aja, mungkin ibunya lupa dan sebagainya, bisa dikirimkan lagi, nanti ya dikirimkan lagi. Makanya returnya akan kecil ya, returnya kecil. Mungkin itu aja dari saya.